Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Eruliasi, nomor induk mahasiswa 1514266 dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS SD yang saya sebut nama beliau Bapak Muhammad Sarlin MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep esensial ekonomi. Baik, yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Secara sederhana, ilmu ekonomi itu sebenarnya didasarkan pada 3 konsep penting, yaitu ada kelangkaan, ada pilihan, dan pengambilan keputusan. Ilmu ekonomi muncul karena manusia selalu ingin mendapatkan sesuatu melebihi sumber daya yang dimilikinya. Misalnya, manusia ingin hidup di dunia yang nyaman dan aman, air yang bersih, pendidikan yang baik, rumah yang mewah, dan kendaraan yang baik juga. Namun, pada akhirnya, sementara untuk mendapatkan itu semua, seseorang itu dibatasi oleh waktu, pendapatan, dan harga yang harus dibayar. Akhirnya berujung pada tidak terpenuhinya semua keinginan tersebut. Oleh karena itu, ilmu ekonomi diperlukan untuk memahami bagaimana cara memenuhi keinginan yang tidak terbatas tersebut dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Pada masa kini, berbagai persoalan ekonomi sudah sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat mengetahui penyebab munculnya berbagai permasalahan ekonomi, perilaku para agen ekonomi. Perilaku para agen ekonomi ini yaitu ada rumah tangga dan perusahaan. Dan dampak yang dihasilkan dari permasalahan ekonomi dan pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Namun demikian, dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan ekonomi dan bagaimana suatu perekonomian itu bekerja. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi dan keputusan ekonomi. Pada dasarnya, ilmu ekonomi itu selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan ekonomi. Bahkan dapat dikatakan ilmu ekonomi itu merupakan suatu perangkat alat analisis yang dapat membantu kita membuat keputusan terbaik dalam hidup, khususnya keputusan ekonomi. Sebelum mengambil keputusan ekonomi, setiap agen ekonomi, rumah tangga, dan perusahaan harus dapat mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Contohnya ya dalam rumah tangga. Misalnya kita mengambil keputusan untuk sarapan di rumah atau sarapan di pedagang kaki lima. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan. Rumah tangga memiliki keterbatasan pendapatan, waktu, dan sebagainya, sehingga jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi juga itu terbatas. Perusahaan menghadapi keterbatasan anggaran pula, sehingga harus menentukan berapa jumlah yang akan digunakan dalam proses produksinya, serta berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Itu salah satu contoh konsep dasar ilmu ekonomi dalam bidang kelangkaan. Selanjutnya ada pilihan-pilihan. Misalnya contoh dalam konsep dasar ilmu ekonomi di pilihan itu, kita setelah lulus sekolah melanjutkan kuliah atau langsung bekerja saja. Oke, selanjutnya ada biaya kesempatan. Perlu dipahami bahwa ketika seseorang memutuskan untuk memilih salah satu pilihan tersebut, maka akan ada biaya kesempatan yang hilang.
Misalnya, contoh lainnya, kita memutuskan untuk membaca buku. Sebenarnya ada pilihan kegiatan lain yang dapat dilakukan seperti menonton TV, berolahraga, atau bermain. Selanjutnya ada alokasi. Alokasi hampir mirip maknanya dengan distribusi. Di dalam ilmu ekonomi, alokasi berarti bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Misalnya, misalnya kita memiliki uang 1 juta. Kita rencana untuk dialokasikan untuk membeli pakaian seharga 400.000 dan makanan 600.000 rupiah. Keputusan ini untuk membelanjakan uang sebagai sumber daya yang dimiliki orang tersebut menunjukkan perwujudan alokasi sumber daya. Ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial. Digolongkan sebagai ilmu sosial karena terkait dengan pengamatan terhadap perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi manusia itu, hidup itu sangat-sangat penting ada peran dan bantuan dari orang lain. Jadi seperti sudah dijelaskan, sebagai ilmu sosial karena terkait dengan pengamatan terhadap perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan peran orang lain. Itu mengapa dikatakan ilmu ekonomi juga sebagai bagian dari ilmu sosial. Adapun istilah-istilah dalam ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada teori. Teori ekonomi adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan yang saling terkait dengan sebab dan akibat, serta aksi dan reaksi. Suatu teori berusaha untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi dan apa dampaknya. Teori ini juga memungkinkan seseorang untuk meramalkan bahwa jika biaya hidup itu meningkat, maka jumlah output yang dihasilkan suatu perusahaan akan berkurang. Jadi teori dapat digunakan untuk menerangkan gejala yang diamati. Selanjutnya ada model. Istilah dalam ilmu ekonomi yang kedua adalah model. Sedangkan model adalah pernyataan formal dari sebuah teori. Sejumlah penyederhanaan melalui asumsi-asumsi tentang bagaimana sebuah perekonomian itu bekerja, berperilaku, serta melihat bagaimana jika dinyatakan dengan skenario yang berbeda. Selanjutnya ada variabel. Variabel adalah suatu besaran yang dapat mempunyai berbagai nilai dan merupakan unsur dasar dari teori sehingga setiap variabel itu harus dijelaskan dengan cermat. Dan ada asumsi. Asumsi memegang peranan penting untuk pembentukan suatu teori. Misalnya ya, suatu teori ekonomi diawali dengan anggaplah semua variabel lain tidak berubah. Contoh nyata ialah apa yang terjadi dengan permintaan apel jika contoh nyatanya itu misalnya permintaan apel jika harga apel naik dan diasumsikan harga barang lainnya tidak berubah. Tentu saja asumsi ini dapat dianggap tidak realistis. Dan yang terakhir ada hipotesis. Langkah selanjutnya dalam konstruksi pembentukan teori adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan awal mengenai bagaimana hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku setiap individu atau agen ekonomi seperti konsumen, pekerja, investor,
pemilik tanah, dan pemilik perusahaan. Sedangkan ilmu ekonomi makro, hal yang dipelajari adalah tentang perilaku sekumpulan agen ekonomi secara keseluruhan. Adapun aliran-aliran dalam ekonomi. Yang pertama itu pandangan dari kaum ekonomi klasik. Konsep ekonomi utama yang diajukan oleh Adam Smith yaitu teori division of labor, yaitu Adam Smith berpendapat bahwa apabila perusahaan melakukan atau dengan kata lain melakukan spesialisasi kerja, maka perusahaan tersebut akan lebih efisien. Jadi poin penting dari pandangan ekonomi menurut ekonomi, poin penting dari pandangan ekonomi klasik adalah pendapat mereka mengenai perlunya campur tangan pemerintah yang banyak dibutuhkan dalam suatu perekonomian. Pemerintah menang dalam perekonomian. Selanjutnya ada ekonomi sosialis. Berkembangnya liberalisme dan kapitalisme dalam ekonomi menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Reaksi ini timbul karena kapitalisme telah membuat negara dikuasai oleh golongan berjuis di Eropa. Selanjutnya ada ekonomi neoklasik, ada revolusi Keynesian, dan aspek terpenting pandangan post-Keynesian. Adapun isu-isu dalam ekonomi makro. Di sini isu-isu dalam ekonomi makro yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah presentasi perubahan kegiatan dalam perekonomian yang diukur salah satunya dari presentasi perubahan produksi barang dan jasa. Jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka terjadi pula peningkatan kegiatan dari perekonomian. Selanjutnya ada ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ahli ekonomi berkeyakinan bahwa dalam suatu perekonomian yang sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, siklus kegiatan ekonominya sangat labil. Pasar akan terus bergerak untuk melakukan penyesuaian. Dalam jangka panjang, ketidakstabilan ekonomi dapat menimbulkan ketidakpastian, dan hal ini dapat menciptakan pengaruh buruk terhadap perkembangan ekonomi. Apalagi ya, analogi tekanan darah dapat digunakan untuk memahami mengapa ketidakstabilan kegiatan ekonomi ini dapat berdampak buruk. Selanjutnya ada masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Beberapa faktor yang menimbulkan pengangguran, yang pertama, kurangnya permintaan agregat. Yang kedua, penggunaan teknologi modern yang menyebabkan pengurangan penggunaan tenaga kerja. Dan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan, serta pengangguran timbul karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya ada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang penting dari kegiatan perekonomian suatu negara. Dalam perekonomian suatu negara, perekonomian terbuka, perdagangan antar negara memiliki peran penting terhadap pembentukan aktivitas ekonomi di suatu negara. Jadi, ketidakseimbangan antara ekspor dan impor serta aliran keluar masuknya modal dapat juga menimbulkan masalah yang serius terhadap kestabilan suatu perekonomian di negara tersebut. Oke, materi terakhir tentang pembangunan ekonomi. Bagaimanapun juga,
ilmu ekonomi tidak dapat dilepas dari pembahasan pembangunan di suatu negara. Pembangunan ekonomi memiliki definisi yang beragam bagi banyak orang. Bagi beberapa orang, pembangunan ekonomi identik dengan penciptaan barang berbagai kesempatan kerja yang baru. Bagi pihak lainnya, pembangunan ekonomi dimaknai dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Sedangkan bagi pihak terkelompok, menganggap pembangunan ekonomi sebagai suatu proses konsumsi sumber daya yang terbatas sehingga menyebabkan degradasi lingkungan global. Sebenarnya ya, pembangunan ekonomi itu merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan penduduk secara berkesinambungan. Dengan definisi ini, pembangunan tidak hanya meningkat akses terhadap lapangan pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan akses terhadap lapangan pekerjaan yang baik. Jadi itu merupakan pembangunan ekonomi. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya itu masih kurang materi dan ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.